sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dalam hal ini sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan pada panitia, anak-anakku sekalian yang begitu solid dan penuh dedikasi dan kontribusi untuk penyelenggaraan webinar ini. Hanya saya kaget untung saya buka WA tadi pagi karena saya tahu itu hari Sabtu ya. Nggak tahu ternyata setelah satu dan daerah saya baru paham. Terima kasih pula pada Ibu Leni yang saya ingat dengan Ibu Leni ketika beliau jadi mahasiswa bimbingan saya dan sekarang posisi beliau sudah di atas saya. Terima kasih, apresiasi yang tinggi untuk Bu Leni. Sukses ya Bu Leni, masih muda, kejar sampai guru besar Bu Leni ya. Ya, saya berharap Bu Leni suatu saat menjadi guru besar. Ya. Amin Pak, makasih Pak. Juga terima kasih pada terutama peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Ya. Adapun yang saya ketahui judul webinar ini adalah etika berdigital. Ya. Ini sepengetahuan saya ini sangat penting sekali. Apalagi etika ini kalau kita keluar dari etika yang sudah diberlakukan itu akan bermuara berdampak fatal. Dan dengan adanya undang-undang ITE itu akan sangat erat kaitannya dengan etika ya. Walaupun mungkin tidak selalu langsung dengan undang-undang ITE, tapi salah satunya itu berkaitan dengan etika berdigital ya. Nah, nanti secara panjang lebar tentu saja akan disampaikan oleh Bu Leni. Ya, saya yakin Bu Leni akan secara rinci menjelaskan segalanya. Ya. Oleh karena itu baik kita sendiri di lingkungan penyelenggara kegiatan KKN maupun para peserta mohon diperhatikan dan dipahami secara sungguh-sungguh ya. Sedikit barangkali yang saya tahu berkaitan dengan etika. Etika ini di antara yang saya ketahui itu adalah akan berkaitan dengan bagaimana sikap dan perilaku yang disampaikan baik dalam menyampaikan kata-kata, menyampaikan tulisan dan seterusnya di dalam kegiatan berdigital atau komunikasi secara online ya. Lebih lanjut lagi ketika kita berkaitan dengan menggunakan menulis karya ilmiah, karya tulis ilmiah, ada yang dikenakan dengan istilah plagiarisme. Nah, plagiarisme juga bagian dari etika berdigital. Karena itu sudah sepatutnya khususnya bagi mahasiswa dan pelajar juga para karyawan yang sering berkecimpung dengan tulisan-tulisan, dengan artikel-artikel baik secara hard copy maupun soft copy, itu kita harus memahami etika-etika ini. Pemaparan hari ini mengenai asik berselancar tanpa lupa etika digital. Ini sebenarnya saya nggak buat sendiri materinya. Ini saya ambil dari relawan TIK. Kebetulan saya dengan relawan TIK saat ini sedang mengadakan literasi digital. Jadi meliterasi digital masyarakat Indonesia. Dan materinya kita kumpulkan semua di sana, materi mengenai literasi digital ini. Dan ini saya ambil dari sana. Jadi asik berselancar tanpa lupa etika digital ini dari Edulatif. Nah, jadi sekarang ini pengguna internet di Indonesia itu ada 196,71 juta jiwa. Dari total populasi Indonesia itu 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Berarti itu 73,7% yang menggunakan internet. Sedangkan yang menggunakan handphone ini kalau nggak salah itu lebih dari 266,91 jiwa. Jadi banyak sekali yang menggunakan handphone tapi belum mengenal internet. Tapi yang mengenal internet ini sudah 73,7%. Jadi diharapkan nih dengan adanya literasi digital ini kita bisa mengetahui bagaimana cara kita memasuki dunia atau era digital. Jadi itu berkah atau bencana? Ketika kita tahu nih kita sekarang memasuki era milenial atau dunia digital sekarang, itu berkah atau bencana? Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, masalahnya
netizen plus 62 itu paling nggak sopan di Asia Pasifik. Jadi berkahnya mungkin kita bisa melihat dunia dengan digital ini. Kita bisa berbicara dengan orang dimanapun, dimana saja tanpa harus ke tempat tersebut. Hanya saja masalahnya sekarang netizen kita ini atau orang-orang yang menggunakan internet di Indonesia itu namanya netizen ya, itu sekarang paling nggak sopan di Asia Pasifik. Dan di Asia Tenggara tingkat kesopanan online netizen Indonesia paling rendah. Itu bayangkan, padahal kita ini terkenal dengan orang yang sangat ramah. Kita ini orang Indonesia ini terkenal loh dengan murah senyum, ramah. Tapi di dunia digital, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Menjadi orang yang tidak sopan atau nggak sopan. Terima kasih kepada Ibu Leni yang telah menyampaikan materinya. Mungkin yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin untuk tanya jawab ini saya batasi untuk pertanyaan hanya 3 pertanyaan saja. Izin memperkenalkan diri semuanya, saya Muhammad Abian Kamal, asal Leles. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara membahas komentar di sosial media? Karena kan di sosial media sendiri tuh, kalau kita lihat akunnya sekejap atau tuh sebentar itu kan nggak ada ininya Bu, nggak ada gendernya, nggak ada umurnya. Mungkin bisa mungkin jadi salah persepsi gitu. Maunya ngebalas secara sopan, pas diterima oleh yang kita tuju itu jadi nggak sopan gitu. Gimana Bu itu cara mengatasi ini, itu cara berkomentar yang baik di sosial media? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Langsung jawab aja mungkin ya. Jadi bagaimana cara supaya kita berkomentar nih di dunia maya? Yang pertama, lihat dulu, ini kita mau komen di mana? Kita komen apa? Karena kita nggak mungkin komen jika kita nggak baca dulu komen awal atau status awalnya itu apa ya. Biasanya dilihat dulu informasi dari status tersebut apa, atau feed dari status itu apa. Kita baca dulu. Lalu kita lihat dulu nih, pas kita buka ternyata komennya itu banyak dan beragam. Kalau semisal kamu mengerti dari konteks dari informasi yang diberikan status tersebut, silakan berkomen. Tapi komennya gunakan komen yang netral. Artinya kita nggak tahu situasi apa nih yang ada di komen-komen ini. Karena semisal kalau 20.000 komen kalian mau baca satu-satu itu komen 20.000, itu nggak mungkin kan. Nyari aman, kalau kita mau komen kita menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari Padilan Nuraini. Bu izin bertanya, katanya mengenai etika berdigital ada kasus pelanggaran bullying. Sekarang banyak orang yang melakukan shaming di media sosial, terutama pada wanita yang mana sangat menyimpang pada pergerakan emansipasi wanita. Mungkin banyak orang yang menyepelekan body shaming, tapi berdampak sangat fatal. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa girl support atau saling menghargai sesama manusia, dan apakah bisa dihentikan perbuatan yang menyimpang seperti itu? Itu mungkin Bu, pertanyaan yang kedua. Ini pasti akan sulit untuk dihilangkan. Jadi body shaming ini bukan hanya body shaming ya, bullying juga itu sekarang masih banyak sekali di internet. Kenapa sangat sulit? Kenapa Karena masih banyak orang yang berpikiran sempit. Jadi kalau kalian lihat video-video Welcome to Indonesia itu pasti ada tuh ibu-ibu yang curhat atau teteh-teteh yang curhat seperti body shaming dan lain sebagainya. Dan itu juga bener, itu kena mental. Jadi saya nih, contohnya saya dulu gemuk, misalkan ketemu orang, lagi hamil ya, itu memang bukan body shaming, itu dia hanya menanyakan, tapi itu jadinya, oh jadi saya gendut ya, jadi ini badan saya kurang ini ya, oh jadi ini banyak jerawatan ya. Nah itu hal seperti itu akan sangat sulit sekali dikontrol. Kenapa? Karena itu jadi kebiasaan mungkin ya di Indonesia. Jadi semisal orang yang belum punya anak pasti ditanya kapan ya punya anak, atau orang yang belum nikah kapan ya nikah.
sudah punya anak, ditanya lagi kapan ya punya anak lagi. Jadi mungkin itu kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan karena mungkin itu sudah mendarah daging di Indonesia. Tapi seiring dengan waktu, dengan budaya literasi digital ini, diharapkan nih supaya kita lebih sadar diri ketika kita akan berkomentar pada orang lain, apalagi komennya mengenai body shaming. Itu ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE untuk body shaming itu. Saya lupa ininya berapa, tapi kalau nggak salah itu hukumannya bisa sampai penjara untuk body shaming. Nah ini yang selanjutnya Bu, ada pertanyaan terakhir dari Pak Ridwan. Izin bertanya Bu, kita sebagai pengguna media sosial dan masif dalam teknologi digital, ketika sedang bermain medsos, terus kita melihat hal yang memang memprovokasi kepada suatu publik atau lain sebagainya, sikap kita terhadap pengguna yang seperti itu, anggapannya seperti apa Bu? Terima kasih. Ini banyak sekali di media sosial judul yang memprovokasi. Tanggapan kita, kalau kalian cari kebenarannya, lalu semisal informasi yang dia sampaikan itu adalah salah, report. Ingat, langsung aja report ke Instagramnya, atau report ke Facebooknya, atau report ke Twitternya, atau ke TikToknya. Kalau sekarang lagi booming TikTok, itu report aja supaya si informasinya tersebut di ban. Jadi lihat dulu beritanya apa, informasinya apa. Kalau menurut kalian nih informasi ini dapat memprovokasi orang, dapat menyebabkan istilahnya ada perpecahan, report saja. Mungkin di sini saya akan menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ketika kita berdigital atau ketika kita sudah masuk ke dalam dunia maya, harus ditanamkan dalam diri kita itu beretika. Jadi bukan hanya pada kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam dunia maya pun sudah ada undang-undangnya untuk semua yang melanggar hukum. Nah jadi diusahakan kita tanamkan kebaikan. Janganlah kalau misalnya kita menjadi netizen, kita harus menjadi netizen yang baik, membawa ke arah yang lebih baik, tapi bukan menjerumuskan seseorang. Nah, itu mungkin sebelum acara ini saya kembalikan lagi kepada host, saya minta untuk konten terlebih dahulu untuk semuanya, karena di sini akan ada sesi dokumentasi. Baik, saya itu sampai 1 ya.